Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 6 Februari 2026. Teks berita dengan cara kita mencari kosakata baru bisa melalui KBBI ataupun ensiklopedia. Hari ini pada minggu ini kita akan belajar tentang pelajaran selanjutnya tentang menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Kemudian dalam berita kalian biasanya akan menemukan 5 hal dalam berita. Pertama ada yang namanya kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Atau yang lebih jelasnya adalah kalimat yang cukup dengan satu predikat maupun satu objek. Jadi kalimatnya biasanya pendek dan biasanya tidak ada kata penghubung, tidak ada tanda koma dalam kalimat tersebut. Itu biasanya dinamakan dengan kalimat tunggal. Contoh kalimat tunggal adalah misal polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Dalam kalimat tersebut kita tidak akan menemukan kata penghubung, tanda koma misalnya. Dan dalam kalimat tersebut cukup hanya satu subjek dan satu predikat. Kemudian yang kedua, kalian akan menemukan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kebalikan dari kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal cukup dengan satu predikat, satu subjek atau satu klausa. Kalimat majemuk memiliki 2 klausa atau lebih. Biasanya dalam kalimat majemuk ini terdapat tanda koma. Jadi misalnya dari awal kalimat sampai kita menemukan tanda titik, itu ada tanda koma di antaranya. Contoh, ketika presiden datang, itu ada tanda koma. Para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Dalam kalimat tersebut ada tanda kata penghubung koma, kemudian klausanya lebih dari satu, maka kalimat itu dinamakan dengan kalimat majemuk. Kemudian yang ketiga, ada namanya konjungsi kronologis, di mana dalam kalimat tersebut nanti ada terdapat kata, bisa kemudian, kata kemudian, atau lalu, setelah itu, pada akhirnya. Jadi kalau ada kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, maka itu disebut konjungsi kronologis. Contohnya, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar. Kemudian, mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Di dalam kalimat tersebut ada kata kemudian yang menyebabkan bahwa kalimat tersebut merupakan konjungsi kronologis karena terdapat kata kemudian. Terus yang keempat, ada juga yang namanya konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas terjadi karena ada kata misalnya sebab. Jadi ada perbedaan antara konjungsi kronologis sama konjungsi kausalitas. Kalau kronologis tadi katanya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Sekarang kalau di konjungsi kausalitas itu ada kata sebab, ada kata karena, dan juga oleh karena itu. Jadi kalau salah satu kata ini ada, maka itu dinamakan konjungsi kausalitas. Contohnya, kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, ada katakan oleh sebab itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Maka kalimat tersebut dinamakan konjungsi kausalitas karena terdapat kata oleh sebab itu. Kemudian 5, ada kata ganti atau promina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan.
Jadi perlu digarisbawahi bahwa kata ganti ini khusus untuk merujuk pada kejadian, bukan merujuk pada orang. Jadi biasanya kata ganti ini bisa ini, itu, ataupun tersebut. Jadi bukan kata ganti orang seperti iya, dia gitu, bukan. Karena ini khusus untuk merujuk kepada suatu kejadian yang dijelaskan. Contoh, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Jadi ada kata ini, peristiwa ini kan tadi apa yang dimaksud ini? Itu adalah bencana tanah longsor. Jadi kata ini itu sebagai kata ganti bencana tanah longsor. Maka ini termasuk kalimat yang ada kata ganti atau promina yang merujuk kepada kejadian yang dijelaskan. Jadi dalam unsur kebahasaan teks berita akan terdapat 5 unsur yang tadi. Pertama ada yang namanya tadi kalimat tunggal. Lebih ringkasnya kalimat yang tidak ada kata penghubung, tidak ada tanda koma. Kemudian ada kata majemuk yang ada tanda komanya, yang kalimatnya perlu lebih dari satu subjek dan satu predikat. Jadi kalau kalimat tunggal tidak ada koma, kalimat majemuk kalimat ada yang tanda komanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya konjungsi kronologis, di mana kalimat tersebut terdapat kata, misal kata apa tadi? Kemudian, oleh, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, maka itu disebut dengan konjungsi kronologis. Kemudian keempat ada yang namanya konjungsi kausalitas. Kalau dalam kalimat tersebut terdapat kata oleh sebab itu, sebab, karena, maka itu akan menjadi bagian dari konjungsi kausalitas. Kemudian terakhir kata ganti, dan untuk kata ganti di sini khusus yang merujuk kepada kejadian. Kata gantinya apa? Ini, itu, tersebut. Jadi bukan kata ganti orang seperti dia, mereka, misalnya iya, itu bukan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran hari ini kalian akan saya tugaskan seperti biasa. Setiap pertemuan akan ada tugas. Tugasnya apa? Nanti setelah video ini akan saya kirim link seperti minggu sebelumnya, link tentang berita tentunya. Nah, di situ nanti kalian akan diberi tugas. Apa tugasnya? Nih contoh tugasnya pertama. Pertama kalian akan mencari kalimat tunggal. Yang tadi kan ada 5 unsur, ada kalimat tunggal. Nanti dalam berita tersebut kalian cari kalimat tunggal. Kalau misalnya dalam berita tersebut tidak ada, kalian tidak menemukan kalimat tunggal, atau emang ternyata tidak ada kalimat tunggal dalam berita tersebut, maka kasih saja tanda strip. Ya kan, kalau ada tulis kalimatnya apa, dikasih nomor 1 kalimat tunggal, kalimatnya apa. Kalau tidak ada, strip aja. Kemudian yang kedua itu adalah kalimat majemuk. Kalau ada tulis, kalau tidak ada strip lagi. Kemudian yang ketiga tadi ada yang namanya konjungsi kronologis, seperti kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kalau ada kalimat yang menggunakan kata itu tulis, kalau tidak ada strip lagi, kosongnya aja kalau tidak ada. Kemudian keempat ada konjungsi kausalitas yang memuat kata sebab, karena, oleh sebab itu. Dan yang kelima ada kata ganti. Jadi tugasnya seperti itu ya, cukup 1. Kalau tidak ada strip aja, nggak apa-apa. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh lembar tugas yang akan kalian isi. Pertama, isi nama. Kemudian kedua, hari tanggal, Jumat 6 Februari 2026. Yang pertama tadi ada kalimat tunggal. Jadi setelah kalian membaca atau menganalisis teks berita
yang nanti akan saya bagikan. Isi pertama kalimat tunggal. Kalau ada tulis, kalau misalnya tidak ada kasih tanda strif. Begitu pula dengan kalimat majemuk. Yang ketiga konjungsi kronologis, keempat konjungsi kausalitas, dan kelima kata ganti. Nah, itu saja dulu pelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di jam pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.